Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Beginners. Pada video kali ini saya memberikan informasi kesehatan tentang perbedaan mioma dan kista ovarium. Apa sih perbedaannya? Yang jelas teman-teman harus tahu ya, terutama perempuan. Perbedaan yang penting perlu diketahui oleh teman-teman tentang mioma dan kista ovarium. Sebelum memulainya, teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan saya juga semakin bersemangat untuk memberikan informasi, edukasi tentang informasi kesehatan, keperawatan, dan tindakannya. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih perbedaan yang penting yang perlu teman-teman ketahui tentang miom dan kista ovarium? Sebagian orang mungkin belum mengetahui perbedaan mioma dan kista ovarium atau justru menganggap keduanya sebagai kondisi yang sama. Dengan memahami perbedaan antara miom dan kista di ovarium, Anda dapat mengenali gejalanya sehingga pemeriksaan dan penanganan dapat segera dilakukan. Miom dan kista ovarium merupakan dua jenis tumor jinak pada organ reproduksi wanita. Meski demikian, keduanya merupakan dua kondisi yang berbeda. Perbedaan miom dan kista ovarium paling mudah dikenali dari bentuk dan letaknya. Jadi miom dan kista itu adalah tumor jinak di organ reproduksi wanita. Jelas ya, jadi bukan pria atau laki-laki. Hanya ada di reproduksi wanita. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri ini ya, miom adalah pertumbuhan sel yang bersifat jinak dari otot dinding rahim. Nah, teman-teman perempuan mungkin tahu ini adalah reproduksi perempuan ya, wanita ya. Ini ada mioma ada di dinding rahim atau otot dinding rahim ya. Ini dinding rahim. Apakah bisa di luar atau di dalam ya? Ini di dalam, atau di luar dan di dalam. Ini adalah dinding rahim ya. Ini yang dinamakan dengan mioma. Ini bentuknya itu jelas sekali ya. Kalau di luar, kalau di dinding rahim itu namanya mioma atau miom ya. Ingat teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk kista adalah gambar yang sebelah kanan ini. Kista ovarium adalah kantung berisi cairan yang tumbuh dan berkembang di ovarium atau indung telur. Indung telur ada dua ya. Di sini indung telur, di sini indung telur ya. Baik di bagian kiri ataupun kanan ataupun di keduanya, di kedua indung telur ya. Jadi sekali lagi perbedaannya adalah mioma itu di dinding rahim, otot dinding rahim luar ataupun dalam. Kista ovarium berarti adanya di ovarium atau indung telur. Yang dua ini ya. Jadi di dinding rahim tidak ada ya. Itu perbedaan dari yang sangat jelas ya teman-teman ya. Perbedaan antara mioma dan kista ovarium. Perbedaan miom dan kista ovarium berdasarkan penyebabnya. Penyebab pasti timbulnya miom masih menjadi tanda tanya. Namun, ada beberapa faktor yang bisa memicu pertumbuhannya. Antara lain, genetik ya. Jika nenek, ibu atau saudara kandung perempuan yang pernah memiliki miom, maka itu berpotensi juga untuk memiliki miom. Jadi ini adalah hanya faktor pemicu pertumbuhan ya teman-teman. Pertama adalah genetik, yang kedua adalah hormon. Hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi secara berlebihan di dalam ovarium juga bisa memicu pertumbuhan miom. Jadi pertama genetik, yang kedua adalah hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga adalah
Usia menstruasi pertama terlalu dini. Zaman sekarang SD juga udah menstruasi pertama ya. Kadang-kadang ada SD, ada SMP. Jadi terlalu dini. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang mengalami menstruasi pertama di bawah usia 10 tahun memiliki risiko terkena mioma lebih tinggi. Jadi diteliti ternyata faktor pemicunya adalah menstruasi pertama terlalu dini atau terlalu muda usianya ya. Itu adalah 3 faktor pemicu. Apakah timbulnya miom ya ataupun kista ya. Berbeda dengan miom, kista ovarium diketahui dapat tumbuh secara alami di dalam tubuh wanita, terutama pada masa subur atau sedang haid. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketika ukuran kista semakin membesar. Jadi kalau untuk miom, kalau untuk kista ya dapat tumbuh secara alami di dalam tubuh wanita, terutama pada masa subur ataupun sedang haid. Kalau untuk miom itu adalah genetik, usia menstruasi pertama terlalu dini, dan hormon estrogen dan progesteron. Kalau untuk kista itu bisa tumbuh secara alami, terutama pada masa subur ataupun sedang haid. Ya, itu. Nah, perbedaan miom dan kista ovarium berdasarkan gejalanya. Pertumbuhan miom seringkali tidak terdeteksi karena memang tidak menimbulkan gejala, terlebih jika ukurannya masih kecil atau jumlahnya sedikit. Miom dan kista ovarium biasanya terdeteksi secara tidak sengaja, misalnya saat seorang wanita sedang menjalani pemeriksaan USG rahim. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi ini contohnya itu miom ya dengan pemeriksaan USG rahim. Namun pada kasus tertentu timbulnya miom bisa ditandai dengan perdarahan dari vagina, perut kram, nyeri panggul saat menstruasi serta sering buang air kecil. Itu adalah gejala miom dan kista ya teman-teman ya. Sama seperti miom, kista ovarium juga kerap tidak menimbulkan gejala sama sekali. Gejala baru muncul saat kista mulai membesar dan berdampak pada organ dan jaringan di sekitarnya. Beberapa gejala kista ovarium yang dapat muncul meliputi mual dan muntah, perut terasa kembung, nyeri saat berhubungan seksual, sakit di punggung belakang dan paha, serta nyeri di payudara. Jika kondisinya semakin parah, terkadang dapat disertai dengan demam, tubuh terasa lemas, dan nyeri panggul yang sangat mengganggu. Nah, teman-teman, perbedaan dari gejalanya yaitu miom dan kista. Pengobatan miom dan kista ovarium. Pada kondisi ringan dengan gejala yang tidak terlalu berat, dokter akan menyarankan pemeriksaan berkala untuk memantau perkembangan kista ovarium. Jadi kalau ringan itu hanya di pemeriksaan berkala saja ya kalau ringan ya. Tapi kalau untuk berat bisa pengobatan. Namun jika sudah menimbulkan gejala yang mengganggu, miom dan kista ovarium perlu segera mendapat penanganan. Jika tidak ditangani dengan benar, miom dan kista ovarium bisa menyebabkan komplikasi seperti anemia, torsi ovarium, atau pecahnya kista. Pengobatan miom dilakukan dengan pemberian hormon, misalnya pil KB atau hormon gonadotropin. Jika ukuran miom besar atau jumlahnya banyak, diperlukan tindakan operasi pengangkatan mioma. Ya, kalau sudah banyak, kalau sudah gejala yang berat, itu penanganannya tindakan pengangkatan miom, operasi ya teman-teman ya.